Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita. Ba'dama amatana, setelah tadi malam kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilaihin nusyur, dan cepat atau lambat, sekarang, nanti, besok, ataupun lusa, kita semua pasti segera menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu pengurus masjid yang insyaallah tetap istiqomah menjadi teladan yang baik, mengajak, membimbing dan mengarahkan umat untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu jemaah salat subuh yang insyaallah mulai dari langkah kita dari rumah sampai kemudian kita di masjid melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, dan berikutnya kita iringi dengan majelis ilmu. Insyaallah Bapak Ibu semua menjadi hamba Allah yang nantinya akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita mendapatkan keberuntungan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena kita masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Bara banyak tidak bisa sholat subuh berjamaah. Nanawa alhamdulillah ini, ya Bu, ya Pak, alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.
Melaksanakan sholat subuh berjamaah itu bukan perkara sehat, bukan perkara dekat rumah, tidak. Tapi memang didasarkan kepada hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Banyak orang daki rumah dari masjid Pak. Badan lain sehat dulu pada gua tu. Nan masjid di samping rumah tidak kunjungan. Pai maraton kalau pai maraton berkilo-kilo tu pai maraton tak kajian ini. Tapi masjid di samping rumah untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah tidak kajian. Kenapa? Karena orang yang akan memakmurkan masjid, orang yang akan melaksanakan sholat berjamaah itu ukurannya bukan rumahnya dekat. Bukan rumahnya dekat, Pak. Ukurannya bukan orang kaya. Ukurannya bukan orang yang sehat saja. Tapi ukurannya kekuatan iman. Itu makanya Allah mengejar dalam Al-Quran itu innama ya'muru masajid Allah. Sesungguhnya yang akan memakmurkan masjid man amana billah, siapa saja yang imannya kuat kepada Allah. Itu Pak. Ini awak-awak dan najir gini go insyaallah tergolong hamba Allah yang imannya lebih kuat. Amin. Bapak mau kecil Nabi gue sedang lalu saja tinggal, atau gue kamu sedang lalu lama saja tinggal, sedang mengantuk saja tinggal untuk mendengar kajian. Walaupun mendengar kajian ada orang sambil menyandar, ada orang mau jual kaki. Tak masalah. Kenapa? Karena duduknya kita di majelis ilmu itu apa Ibu? Pahalanya sangat besar sekali. Akhirnya Rasulullah kullul khutwati maghfiratun. Setiap langkah kaki awak saja dari rumah itu menggugurkan dosa. Jangan paling jauh tadi itu. Itu paling banyak dosa itu. Buya, mau nak berjalan kaki tu buya bau tu tadi bagir tu. Amo bau dah tadi buya bagir kilo tu buya. Baca mengguguran dosa. Pikir buya langkah kaki. Bapak Ibu, Allah itu Maha Kuasa. Sekalipun awak pakai mobil, sekalipun awak pakai Honda, tapi Allah menghitung tetap langkah kaki. Itu maknanya semakin jauh awak tinggal, semakin jauh awak menuju tempat majelis ilmu, maka dosa awak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah semua yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan singkat ini, aku ingin menyampaikan pesan Allah dan pesan Rasulullah untuk kita semuanya. Pesan tersebut sesuai dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 30. Kita hidup di dunia Bapak Ibu yakni amanah. Amanah nan paling baik di antaranya 3. Amanah itu yang pertama dan paling baik Bapak Ibu. Kalau orang tak pandai-pandai, tak ada kekuatan iman, mampu orang sangat merugikan kau hidup di dunia. Apa amanah pertama?
Pak Ibu lihat nanti surat Al-Dhariyat ayat 56. Surat apa Pak? Al-Dhariyat ayat para 56. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Itu amanah paling baik Pak. Amanahnya, dan tidak saya ciptakan jin dan manusia. Waktu diciptakan oleh Allah Pak Ibu. Diciptakan oleh Allah jin dan manusia itu, kemudian dia beri amanah. Apa amanahnya? Liya'buduni, untuk mengabdi, untuk beribadah. Jadi amanah patamu itu ibadah Pak. Itu makanya kalau ada orang tidak sholat, Pak, ada tidak orang tidak sholat Pak? Banyak Pak. Orang Islam beriman dia kepada Allah, beragama Islam dia, identitasnya Islam, tapi dia tidak melaksanakan sholat, berarti dia orang yang tidak amanah. Itu makanya Pak Ibu tidak heran bahwa kalau keperangainan lainnya tidak amanah, sedangkan amanah dari Allah saja untuk beribadah tidak dilakukan. Apa amanah personal Pak? Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita semua sebagai orang tua punya tugas yang sangat berat, bagaimana supaya anak kita, cucu kita, mereka melaksanakan sholat. Coba Bapak Ibu lihat tuh surat Maryam. Surat Maryam ayat 59. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat. Meninggalkan generasi. Bapak Ibu, kita punya generasi, anak kita generasi, cucu kita generasi. Dan nama cucu sih Pak, wajah Pak cucu saja. Iya nama. Ibu bangga punya cucu, papa yang gitu. Bangga sekali kalau punya cucu. Anak cucu itu generasi. Tetapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak generasi, banyak anak-anak, banyak cucu kita adaa'us shalah. Mereka generasi yang meninggalkan sholat. Jadi Ibu, tadi kan masalah subuh berjamaah tuh. Sab 1, sab 2, sab 3 sampai sab 4. Kalau Pak Ibu perhatikan tadi, nan lebih banyak orang gaib atau anak-anak? Anak gaib sih banyak. Rambut putih ya. Terus kita siapa kamar ini? Kamar ini.
Dalam Al-Quran sudah ceritakan. Banyak generasi kita yang mereka meninggalkan sholat. Ada resiko besar baik itu. Kalau generasi kita sudah meninggalkan sholat, apa resikonya? Wattaba'u syahawat, mereka akan memperturutkan hawa nafsu semata. Ya mohon maaf Pak, sedang viral berita kita lihat terkait dengan tawuran, benar nggak? Sampai ke nasional itu berita tawuran di Kota Padang, ya kan? Bapak Ibu yang mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa bisa terjadi tawuran? Sebenarnya masalahnya cirinya baik. Masalahnya karena anak-anak ini meninggalkan sholat. Coba kalau anak kita rajin sholat, sholatnya bagus, nah akan terjadi tawuran baik. Itu makanya bapak nawak amanah barek baik mendidik anak barek. Anak itu bukan tanggung jawab guru, baik. Ini perlu dipahami. Yang besok di akhirat Diminta pertanggungjawaban tentang anak itu orang tuanya, gak ada gurunya. guru di sekolah, ini dicatat nih. Guru di sekolah, di lembaga formal, di lembaga non formal, Di mana tempat anak kita belajar, mereka membantu orang tua. membantu Pak. Karena guru membantu orang tua, kita bantu juga gurunya. Bagaimana kita membantu guru? Kita kasih fasilitas. Tapi fasilitas yang kita berikan kepada guru, kita tidak berhak menuntut 100% anak kita menjadi orang yang lebih baik. Karena tanggung jawab sesungguhnya ada pada orang tua. Sudah ditanya Pak, awak Pak dan gurunya dong. Guru yang ada di sekolah itu Pak, baik maksimal ataupun tidak, dia tetap mendapatkan nilai ibadah. Yang membantu. Baik yang muliakan Allah Subhanahu. Apalagi aparat Polisi, tentara, semuanya mereka membantu kita. Tanya ke polisi dan saya nak bantu apa? Cuma kalau dia mengecek, Pabian selai, apa sedang memikirkan mengatur itu, juga tambah parah. Semuanya aparat itu membantu, bersyukur Ibu. Terima kasih sama aparat, terima kasih kepada guru. tanggung jawab sesungguhnya ada pada orang tua. Coba kita baca ayatnya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, 2, 3. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu kan? Wahai orang-orang yang beriman, wahai para orang tua yang beriman, wahai para kakek nenek yang beriman. Itu bahasanya tuh kalau dikhususkan, kok kan dek bahasa umum Allah maipau sadwa. Wahai orang tua yang beriman, wahai kakek nenek yang beriman, qu anfusakum, jaga diri kalian, wa ahlikum nara, dan keluarga kalian, anak-anak kalian dari perbuatan, dari tindakan yang mengantarkan kepada neraka. Tanggung jawab awak anak itu, bukan guru. Kadang-kadang kok menyalang guru. Ada salah guru. Ada.
mereka membantu kita. Bersyukur sekali kita ada guru yang mau membantu kita, Pak. Baru yang mulia adalah Allah Subhanahu wa taala, amanah ibadah. Oleh sebab itu kita didik anak-anak kita, generasi kita, kalau mau baik generasi kita, mau sukses generasi kita, perbaiki sholatnya. Gak usah yang lain, Pak. Kok camilu pendidikannya. Oh, kuliah S1 selesai, S2 selesai, S3 selesai, S3 lah. Selesai S1 nya Pak, tapi nak terus haji, aku mau Pak. Satu S selesai Pak. Sarjana S1 selesai, sudah wisuda. Mas Adi. Enggak, aku mau S2 selesai punya PhD. Mas Adi. Indah, pembunuh. Ada mana Pak? Selesai S3 doktor. Lemon juga Mas Adi, doktor dulu. Enggak, pembunuhnya doktor. Mohon maaf Pak. Ikutan terjadi ini Pak itu. Setiap tahun lembaga-lembaga kita mewisuda ribuan manusia. Bahkan sampai jutaan Pak Ibu. Tapi pertanyaan dari ribuan itu apakah mereka Terpanggil meramaikan masjid. Ayo. Ini beban berat bagi kita. Dan Allah tidak pernah menyuruh kita untuk meninggikan pendidikan anak kita, tidak ada. Silahkan kalau meninggikan pendidikan, strata pendidikan anak kita, tapi tinggikan juga iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Baik Bu, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya ada istilah sekarang, banyak orang pintar tapi sedikit orang benar. Benar nggak? Banyak orang Tapi sedikit. Kenapa yang diasah itu ini intelektualnya saja, bukan ini spiritual. harusnya yang kita asah, yang kita bina, yang kita kasih makan itu nutrisi kolbunya, spiritualnya. Jangan intelektual. Kalau hanya intelektual Bapak Ibu rugi. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu poin satu, amanah ibadah. Kita semua punya beban amanah dari Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amanah yang kedua. Apa amanah yang kedua? Al-amanatul khalifah. Kita diberi amanah untuk Menjadi seorang pemimpin. Pemimpin yang dimaksud itu pemimpin diri sendiri, Pak. Pemimpin diri sendiri. Kalau kita sudah mampu amanah dengan diri kita sendiri, maka insya Allah kita akan bisa amanah untuk orang lain. Pertama, amanah kepada siapa? Istri. Ya Pak ya. Ya Bu. Suami amanah istri. Begitu. Itu amanah kepada diri sendiri baru. Dari terkecil dulu. Suami kepada anak-anak. Kenapa? Karena keluarga kita itu merupakan ruang bagi kita untuk menguji sejauh mana amanahnya kita kepada diri kita sendiri. Apalagi suami ini. Ini mohon maaf Pak Ibu, karena teknologi semakin canggih, Perkembangan ke depan itu semakin tinggi, semakin berkembang lebih luas. Apa itu tantangan kita banyak? ya. Betapa banyak sekarang suami yang selingkuh. Hendak juga sakit tek istri selingkuh. Ya kan? Ini ujian amanah untuk keluarga. Allah karim. Baik kita lihat di media hari ini. Suami selingkuh, istri. Ya Bu. Jadi nak suami istri ini nak selingkuh dah Pak. Ibu-ibu banyak selingkuh ini. Kenapa?
teknologi. Jadi kita diuji oleh itu. Masih amanah nggak kita terhadap keluarga kita, terhadap anak-anak kita? Banyak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, apa amanahnya? Al-amanatul wadi'ah. Amanah titipan. Ini di dalam Al-Quran, suratnya surat Sajadah, Allah sudah mengatakan di situ. Apa kata Allah? وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. Dan kami ciptakan kepada kalian apa yang diciptakan oleh Allah, apa yang dijadikan oleh Allah kepada kita. Nampatamu as-sam'a, pendengaran talimu. Coba, talimu pun titipan Pak. Wah, talimu yang menempel di fisik awak rokok titipan. Wal absor, mata titipan juga. Sadoyo yang menempel di fisik kita ini Bapak Ibu itu amanah. Fisik kita yang sempurna sekarang, Ini Bapak Ibu semua, fisik-fisik kita yang sempurna, yang masih bisa kita pakai, di tubuh kita menempel banyak unsur tubuh, mulai mata, telinga, mulut, hidung, kaki, tangan, semua yang menempel dalam tubuh kita itu semuanya amanah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah amanah kepemimpinan secara personal, maka berikutnya amanah titipan. Kalau kepemimpinan personal seperti tadi, apalagi nanti kalau jadi pemimpin negara, pemimpin provinsi, wakil-wakil rakyat, jangan bangga dengan wakil rakyat. Bapak Ibu, kalau konsepnya amanah kepada Allah, orang nggak akan bangga dapat jabatan. Kalau konsepnya Amanah kepada Allah, siapa contohnya? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika dia di jabatan ana dijawab. Inna lillahi. Ada gini Pak, bagi gini, pek jawab jabatan anak dibaca. Alhamdulillah. Amanah pemiluan baca. Alhamdulillah. Jadi kalau kita konsepnya mengemban amanah dari Allah Bapak Ibu, innalillah. Kenapa? Bebannya balik. Coba bayangkan Pak Ibu, ini contoh. Satu kecamatan saja, kalau ada satu orang yang kelaparan, Dia tidak makan, maka yang menanggung camat di situ. dosa Pak. Apalagi provinsi. Para orang di provinsi Sumatera Barat kok nan indah makan, itu tanggung jawab gubernur. Mengapa Barapui jadi gubernur? Mengapa Barapui jadi wali kota kalau tidak siap untuk menanggung? Banyak yang mulia kepada Allah SWT. Ini saran untuk pemerintah. Kalau bisa buat tim, nama timnya tim survei lapangan. Berapa jumlah masyarakat rakyat yang tidak makan? Saran ini kan live nih, didengar oleh pemerintah kita. Saran aja, kalau mau diterima silakan, tidak ya silakan juga. Buat tim survei lapangan, berapa masyarakat kita yang miskin, berapa masyarakat kita yang tidak makan, dibuat itu. Kalau nggak tanggung jawab Pak, ini akhirat Pak. Oke, dunia lolos Pak, mohon maaf Pak ya. Dunia itu bisa kita lolos Pak dari tanggung jawab. Tapi di akhirat besok gimana? Umar bin Khattab ketika menjadi pemimpin malam-malam turun ke lapangan mencari adunan masyarakat yang mau mendapatkan. Pak Ibu kanlah pernah dengar cerita
Umar bin Khattab. Banyak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba cari terkait kesehatan, lihat tuh masyarakat kita. Masuk rumah sakit, sudah miskin bayar sendiri. Kita menjawab siapa ini? Dosa kita, Pak. Jadi kalau kita itu konsepnya beban melaksanakan amanah dari Allah, nggak akan mungkin kita senang mendapatkan jabatan. Tapi kalau konsepnya lain hak, gua nggak tahu tuh. Banyak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Titipan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu amanah. Kendaraan yang Bapak Ibu beli titipan. Pertanyaannya, kendaraan yang dibeli itu kita pergunakan untuk ibadah tidak? Bapak Ibu tawali untuk Bapak Ibu tawali kamar di bawah. Kamu juga kalau Bapak Ibu bawa ke masjid. Taruh ya, itu luar biasa. Alhamdulillah. Jadi ibadah Bapak Ibu. Itu makanya bawa betul ke masjid. Enggak ke masjid dan dibawa. Nah, coba Bapak Ibu yang lain botol. Ke masjid bawa betul. Bapak Ibu tawali enggak bawa ke masjid. Supaya besok di akhirat Bapak Ibu, titipan-titipan yang sudah diberikan oleh Allah yang kita bawa ke masjid, mereka akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tarumpa Bapak Ibu. Biarlah tarumpa Jepang tapi acuh ke masjid. Bu. Iya, Bu. Biarlah tarumpa Jepang tapi acuh. Ikut tak tarumpa balenge-lenge tak benar masjid. Ampun doang. Masjid. Banyak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 amanah yang harus kita laksanakan dengan baik supaya kita tidak menjadi orang yang merugi baik di dunia maupun kelak di yaumul qiyamah. 1, amanah ibadah. 2, amanah khalifah personal diri sendiri ataupun untuk orang banyak. Yang ketiga, amanah titipan yang diberikan oleh Allah kepada kita masing-masing. Laksanakan, maksimalkan amanah itu, insya Allah kita akan menjadi orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Begitu kira-kira Bapak Ibu dan yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami ya Bapak Ibu. Pada salah atau salah cara, mohon maaf Bapak Ibu, sebab dan salah datangnya dari Ibu pribadi. Kuatuan bana Bapak Ibu semata-mata atas bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita sempurnakan majelis ilmu kita dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.